Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sayyidah Aisyah benar-benar wafat? Di mana akhir dari perjalanan panjang istri Nabi ini? Apakah ia dipanggil dalam pelukan keluarga? Apakah umat datang menghormati kepergiannya? Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat dalam kondisi menyendiri. Tidak di sisi Nabi, tidak di tengah keluarga, tidak pula dalam riuhnya umat yang dulu pernah ia bimbing. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus kembali ke titik awal saat ia ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 47 tahun. Bukan waktu yang sebentar bagi seorang istri yang paling dicintai Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ditanya siapa wanita yang paling dicintai, Nabi menjawab, Aisyah. Lalu siapa di antara laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. Sayyidah Aisyah hidup dengan cinta yang besar, tapi harus melewati hampir setengah abad tanpa kehadiran Nabi di sisinya. Setelah Nabi wafat, dunia berubah. Madinah kehilangan cahaya wahyu. Para sahabat satu persatu wafat atau terbunuh. Sayyidah Aisyah menyaksikan semuanya. Ia tinggal di rumah yang dulunya menjadi pusat turunnya ayat-ayat Allah. Tapi kini, hanya tirai yang memisahkan ia dari dunia luar. Tirai itu, lambat laun, menjadi simbol antara dia dan umat yang pernah dipimpinnya. Ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak di rumahnya sendiri, Sayyidah Aisyah ada di Mekah. Ia menangis. Ia mengingat sabda Nabi yang pernah berkata, Wahai Utsman, jika orang-orang ingin melepas bajumu yang Allah pakaikan padamu, jangan kau lepaskan. Tapi nasihat itu tidak cukup menghentikan darah. Lalu datang masa perang Jamal. Sayyidah Aisyah menunggang unta. Ia tak mengangkat senjata, tapi kehadirannya memecah barisan umat. Ia hanya ingin mendamaikan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Darah tumpah antara sesama muslim. Sebuah babak kelam dalam sejarah Islam dan ia ada di tengah-tengahnya. Setelah itu, ia mundur, tidak lagi tampil di depan. Ia kembali ke rumahnya, tempat ia dulu menyaksikan turunnya ayat-ayat dari langit. Kini hanya air mata dan doa yang mengisi waktunya. Dalam catatan Ibnu Katsir disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah menghabiskan hari-harinya dengan membaca Quran, mengingat Nabi, dan mendidik para tabi'in yang datang kepadanya dari balik tirai. Apa yang dirasakannya selama puluhan tahun itu, hanya Allah yang tahu. Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah sering menangis jika mengingat detik-detik terakhir Nabi. Ia selalu menyentuh tempat Nabi wafat di pangkuannya sendiri, dan menangis lama tanpa kata. 47 tahun, ia hidup dalam kenangan yang tidak selesai. Sebagai istri Nabi, sebagai saksi wahyu, tapi juga sebagai perempuan yang harus menyaksikan bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpecah belah. Apakah itu ujian terbesar baginya? Ataukah itu cara Allah menunjukkan bahwa cinta sejati pada Nabi tak selalu dibayar dengan kebahagiaan dunia? Sebelumnya kita menyaksikan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hidup selama hampir 5 dekade setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ia ditinggalkan oleh manusia paling mulia dalam Islam, dan selama itu pula ia hidup dalam sunyi, seolah cinta yang besar itu ditukar Allah dengan kesepian yang panjang. Rumah itu masih berdiri, sederhana, terbuat dari tanah liat dan batu, tidak besar. Tapi dulu, dari ruang sempit itulah wahyu sering turun. Kini, hanya ada satu perempuan tua yang duduk diam, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan menatap lantai berdebu yang sama sekali tidak asing. Namanya Sayyidah Aisyah. Usianya 65 tahun. Tua untuk ukuran zaman itu. Tapi lebih dari tua secara usia, ia sebenarnya sudah lelah secara batin. Rumah itu tidak lagi dikunjungi para sahabat seperti dulu. Suara tawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lagi terdengar. Kehangatan wahyu telah lama sirna. Yang tersisa hanya kenangan. Dari catatan Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa,
tepat tanggal 17 di bulan Ramadan, tahun 58 Hijriah. Tapi sebelum wafat, hari-harinya sangat hening. Ia tidak keluar rumah, tidak bicara panjang lebar, tidak pula mengajar seperti dulu di Masjid Nabi. Riwayat dari Abdurrahman bin Qasim menyebut, jika seseorang ingin bertanya ilmu, mereka akan bertanya dari luar tirai. Sayyidah Aisyah menjawab perlahan, tidak semua ia jawab, hanya yang penting. Kadang, hanya tangis yang keluar lebih dulu sebelum ucapan. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Zuhri, disebut bahwa aktivitas beliau yang paling sering dilakukan adalah membaca Quran dan menangis saat mendengar ayat-ayat tentang kematian. Setiap kali sampai pada ayat tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, ia berhenti lama, lalu menangis pelan. Kata salah satu muridnya, Kenapa? Seorang perempuan cerdas, kuat, dan pernah menjadi pusat ilmu umat Islam, kini menyendiri dan menangis diam-diam? Jawabannya mungkin tidak sederhana, karena kehilangan tidak pernah sederhana. Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik terakhir hidup beliau. Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Nabi wafat di pangkuannya. Ia melihat mata Nabi menatap langit, bibir beliau mengucap Ar-Rafiq Al-A'la, lalu tubuhnya terdiam. Itu bukan sekadar momen, itu patah. Dari sanalah semua dimulai. Tak lama setelah Nabi wafat, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pula. Sosok yang paling membelanya, paling menghormatinya, dan paling dekat dengannya setelah Nabi. Lalu satu persatu, sahabat besar wafat. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Mereka semua dulu teman dan saudara. Kini tinggal nama-nama. Bayangkan menyaksikan satu demi satu orang yang kau cintai, orang yang pernah kau makan bersama, tertawa bersama, berdoa bersama, semua pergi dalam darah dan senyap. Dan Sayyidah Aisyah masih hidup, bertahan, tapi sendiri, perang. Jamal menjadi titik yang merobek sebagian besar kepercayaan umat padanya. Ia tidak mengangkat senjata, ia hanya ingin mendamaikan. Tapi sejarah menulis dengan tinta berbeda. Setelah itu, ia memilih diam. Banyak yang mengatakan, Sayyidah Aisyah tidak keluar rumah karena ingin menjaga diri. Tapi kalau kita membaca lebih dalam, itu bukan sekadar penjagaan. Itu mungkin bentuk luka. Luka dari dunia yang tidak lagi dikenalnya. Ia tetap mengajar. Tapi hanya dari balik penghalang, ia tetap membaca Quran. Tapi hanya dengan suara lirih. Dan ia tetap menangis. Karena hidup kadang terasa seperti hukuman yang panjang. Apakah ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istri Nabi dari fitnah akhir zaman? Atau justru ini adalah ujian terbesar, bukan berupa siksaan atau hinaan, tapi rasa kehilangan yang terus menempel di dada tanpa bisa dilupakan? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umatku akan diuji dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka. Sayyidah Aisyah mungkin tidak sebanding dengan Nabi, tapi ia bagian dari rumah kenabian. Dan mungkin itu cukup sebagai alasan untuk Allah memberikan ujian yang nyaris tak tertanggungkan. Bahkan di akhir hidupnya, ia masih sempat berkata pada salah satu muridnya, jika engkau mendengar aku telah wafat, jangan buatkan tenda, jangan panggil orang banyak. Aku hanya ingin kembali pada Rabbku dalam diam. Saat kabar wafatnya menyebar, tidak semua menangis. Ada yang diam, ada yang terkejut, ada juga yang hanya berdesir sesaat, lalu kembali pada urusan dunia. Tapi satu nama bergerak cepat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal dengan hafalannya. Saat itu, dialah yang menjadi wali Madinah. Bukan kerabat, bukan keluarga dekat, tapi orang yang paham betul. Ini bukan sekadar kematian perempuan tua. Ini perginya istri Nabi, Ummul Mukminin, guru bagi para sahabat Abu Hurairah yang memimpin sholat jenazahnya. Ia berdiri, menahan air mata, lalu mengangkat tangan, mengucap takbir, dan menunduk dalam. Tak banyak yang tahu,
bahwa saat itu Sayyidah Aisyah sudah lama menulis wasiat. Jangan makamkan aku di rumah Nabi, letakkan aku di Baqi bersama para sahabat yang lain. Menurut hadis riwayat Bukhari, ia berkata, aku khawatir dipuji orang-orang karena aku dikubur di samping Nabi. Ini bukan rendah diri, ini rasa malu dari cinta yang terlalu tinggi. Ia tahu, cinta pada Nabi tidak selalu harus dibalas dengan kedekatan makam. Ia ingin tenang, tanpa nama, tanpa gelar, tapi umat tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan setelah ia wafat, ada suara-suara yang tetap menggugat. Karena satu peristiwa, Perang Jamal. Sebagian orang menyebutnya pemberontak, sebagian lainnya menuduhnya sebagai penyebab fitnah. Ada pula yang secara terbuka mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan politik. Bahkan setelah Al-Quran membersihkannya dari fitnah zina dalam Quran Surat An-Nur, sebagian umat tetap menyisakan keraguan terhadap langkahnya di medan perang. Tapi mari kita lihat dari kacamata para sahabat, orang-orang yang mengenalnya langsung. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah aku melihat orang yang lebih paham soal agama, lebih bijak dalam fatwa, dan lebih bersih lisannya dibanding Aisyah. Itu bukan pujian kosong, itu pernyataan dari ahli ibadah dan pemimpin generasi kedua Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir yang terkenal, bahkan datang langsung ke rumah Aisyah setelah perang usai. Ia meminta maaf, ia menangis. Lalu berkata, engkau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Hasan al-Bashri, tokoh besar di kalangan tabi'in, menyebut Aisyah sebagai samudra ilmu yang tak tertandingi. Yusuf berkata, para sahabat besar sering datang ke rumah Aisyah untuk bertanya hukum. Jika tidak tahu, mereka menunggu jawabannya. Dan jawabannya selalu benar. Tapi kenapa tetap ada yang membenci? Apakah karena ia perempuan? Apakah karena keberaniannya berbicara? Atau karena umat Islam belum siap menerima kenyataan bahwa seorang istri Nabi pun punya pandangan, punya pendirian, dan punya kehendak? Sejarah selalu menyeleksi siapa yang dikenang dan siapa yang dipinggirkan. Tapi dalam Islam yang menentukan bukan sejarah tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memuliakan istri Nabi dalam Quran. Allah yang menyebut rumah Aisyah sebagai tempat turunnya wahyu. Allah yang menurunkan ayat tentang thayyibat, perempuan baik untuk laki-laki baik, setelah membersihkan namanya. Sayyidah Aisyah tidak pernah minta untuk diagungkan, tapi ia juga tidak pantas untuk dilupakan. Dalam banyak riwayat sahih, disebut bahwa setengah ilmu agama di kalangan sahabat berasal dari Aisyah. Ia mengajarkan hadis, fikih, bahkan ilmu pengobatan. Ia tidak hanya hafal perkataan Nabi, tapi memahami konteksnya. Ia tahu kapan Nabi marah, kapan Nabi tersenyum, dan apa makna diamnya Nabi. Karena ia hidup bersamanya, makan bersamanya, tidur bersamanya, bertanya langsung kepada wahyu yang masih turun dari langit. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbaik setelah Khulafaur Rasyidin, pernah berkata, jika tidak ada Aisyah maka akan hilang sepertiga ilmu agama ini. Tapi tetap saja sebagian umat hanya mengingat satu peristiwa, Perang Jamal. Mereka melupakan ribuan hadis. Mereka menutup telinga dari ribuan fatwa. Mereka memilih luka politik daripada cahaya ilmu. Sebelumnya kita menyaksikan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tetap digugat bahkan setelah wafatnya. Padahal para sahabat besar memujinya, para tabi'in memuliakannya, dan ilmu yang diwariskannya tak pernah surut hingga hari ini. Tapi sejarah manusia memang sering lupa bahwa yang paling mulia justru yang paling sabar dalam sunyi. Tubuhnya kian mengecil, suaranya makin pelan, dan dalam beberapa hari terakhir, napasnya menjadi berat. Tidak tergesa tapi juga tidak tenang. Seolah satu demi satu, bagian dari dirinya sedang pamit pelan-pelan dari dunia. Sayyidah Aisyah tidak pernah menyebut dirinya sakit. Tidak ada satu riwayat pun yang secara jelas mencatat jenis penyakit yang ia derita. Tapi semua yang dekat dengannya tahu tubuh itu sudah lelah. Dan lebih dari itu, hatinya mungkin sudah siap.
Dalam Musnad Ahmad dan kitab Siyar A'lam An-Nubala, disebutkan bahwa menjelang wafat, Sayyidah Aisyah beberapa kali bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak banyak cerita tentang mimpinya, tapi wajahnya berubah setiap kali bangun. Kadang tersenyum, kadang menangis. Dalam mimpi itu, aku melihatnya duduk menungguku. Begitu salah satu kalimat yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Tidak banyak yang paham apa artinya, tapi ia tahu waktunya tidak lama lagi. Beberapa hari menjelang kepergiannya, ia meminta agar tidak ada keramaian, tidak ada tenda duka, tidak ada ratapan. Ia bahkan melarang orang-orang yang ingin memuji-muji dirinya setelah wafat. "Jangan sebut-sebut aku," katanya kepada salah satu muridnya. "Karena apa yang aku lakukan bukan jaminan untukku. Ini bukan ucapan rendah diri. Ini bentuk kehormatan. Karena hanya orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bahwa amal tidak bisa dijadikan alasan untuk merasa aman." Dalam hadis riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kami bukan siapa-siapa dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar." Ucapan itu keluar saat orang-orang mengusulkan agar ia dimakamkan di kamar yang sama dengan makam Nabi. Ia menolak. Ia menulis wasiat, jelas dan tegas, "Jangan makamkan aku di rumah itu." Salah satu alasannya, "Aku malu jika orang-orang berkata, istri Nabi dimakamkan di tempat yang mulia padahal amalnya belum tentu mulia." Tidak banyak orang hari ini yang bisa berkata seperti itu. Sebagian orang justru mencari pujian setelah wafat. Tapi Sayyidah Aisyah justru takut kalau pujian manusia menjadi penghalang antara dirinya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari terakhir ia hanya banyak diam, tidak mengajar, tidak menjawab. Ia hanya membaca Quran, pelan, sampai pada ayat kematian, lalu berhenti, lalu menangis. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 3, Allah berfirman, "Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka belum diuji?" Sayyidah Aisyah tampaknya sudah tahu, ujian itu tidak selalu berupa siksaan. Kadang, ujian adalah rasa takut, bahwa apa yang kita lakukan belum tentu cukup. Satu malam sebelum wafat, ia memanggil Abu Hurairah. Ia sampaikan wasiatnya. Ia ulangi, "Sekali lagi, kuburkan aku di Baqi. Jangan ada yang membawa jenazahku ke rumah Nabi. Aku tidak ingin disebut-sebut setelah mati. Aku ingin diam seperti aku hidup di akhir-akhir waktuku." Dan begitulah akhirnya. Setelah satu malam penuh hening, fajar menyingsing, dan tubuh itu tidak lagi bergerak. Wajahnya damai, matanya tertutup, tidak ada yang berlebihan, tidak ada jeritan, hanya Abu Hurairah yang berdiri diam di pojok ruangan, menunduk, lalu mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jenazahnya disalatkan, tanpa ramai, hanya orang-orang terdekat. Dan sebelum matahari naik tinggi, ia sudah dikuburkan di Baqi. Tidak ada batu nisan bertuliskan pujian. Tidak ada ukiran yang mencolok, hanya tanah dan doa. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, ada pertanyaan yang mengendap. Mengapa perempuan yang paling tahu tentang Nabi justru memilih wafat tanpa ingin dikenang? Sebelumnya kita menyaksikan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat dalam keheningan. Dengan mimpi-mimpi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tubuh yang makin menyusut dan wasiat-wasiat yang membungkam segala kemungkinan pujian. Ia pergi tanpa ingin disebut-sebut. Tapi sejarah tidak bisa diam. Karena warisan yang ia tinggalkan terlalu besar untuk dilupakan atau untuk dibiarkan dibelokkan. Lebih dari 2.200 hadis. Itulah peninggalan Sayyidah Aisyah untuk umat Islam. Bukan rumah, bukan harta, bukan peninggalan kerajaan, tapi ilmu, ucapan Nabi, gaya hidupnya, ibadahnya, senyumnya, diamnya, ridhanya. Dan semua itu disampaikan oleh perempuan yang tinggal di kamar paling kecil dalam rumah kenabian. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, hingga Musnad Ahmad, nama Aisyah terus muncul sebagai perawi. Tidak semua hadis darinya berbicara tentang hukum. Ada yang tentang ibadah malam Nabi, tentang cara beliau makan,
tentang bagaimana Nabi tersenyum ketika memandang langit, bahkan tentang bagaimana beliau wafat di pangkuannya. Sayyidah Aisyah adalah mata rantai terakhir yang melihat sisi manusia dari Nabi yang agung. Tapi warisan itu tidak selalu dihargai. Sebagian orang memang membaca hadis-hadisnya, menghafalnya, mengkajinya. Tapi sebagian lain menyerangnya. Setelah wafatnya, suara-suara yang dulu hanya bergema kecil mulai membesar. Sebagian kelompok ekstrem menyebut Aisyah sebagai pemberontak. Ada yang lebih radikal, menyebutnya murtad. Bahkan ada yang berani mengkafirkan karena perang Jamal, karena langkah politiknya, karena ketegasannya. Ini bukan kritik, ini penghinaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menurunkan Quran surat An-Nur ayat 11-26. Ayat-ayat itu membersihkan nama Aisyah dari tuduhan zina. Allah menyebut para penuduhnya sebagai para pendusta, dan mereka yang ikut menyebarkannya akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini bukan hanya tentang kehormatan seorang istri Nabi, tapi tentang harga diri seorang perempuan yang berdiri atas nama kebenaran. Tapi umat ini punya penyakit, mudah lupa, dan lebih mudah percaya pada fitnah daripada fakta. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim menyebut Sayyidah Aisyah sebagai wanita paling alim di zamannya. Bahkan para sahabat laki-laki sering datang kepadanya untuk bertanya. Tapi dalam diskusi-diskusi modern, tidak jarang hadis Aisyah dijadikan bahan olok-olok, dipertanyakan otoritasnya. Bahkan dianggap hanya menyampaikan narasi politik. Lebih menyakitkan lagi, sebagian kelompok menyebut hadis-hadis Aisyah sebagai hadis bias perempuan. Ada yang menganggapnya terlalu lunak. Ada yang menganggapnya terlalu keras. Padahal, kalau umat ini tahu cara Nabi Muhammad SAW memuliakan istrinya, mereka akan malu. Dalam hadis riwayat Bukhari, disebut bahwa Nabi meminum dari gelas yang sama dengan Aisyah. Dari titik yang sama bibir Aisyah menyentuhnya. Dalam hadis lain, Nabi berlari kecil bersama Aisyah. Bahkan dalam perang Badr, Nabi memanggilnya Humaira, sebuah panggilan sayang untuk wajah yang kemerahan. Tapi setelah Nabi tiada, dunia menjadi keras. Bahkan untuk istri Nabi sendiri. Sayyidah Aisyah menyampaikan hadis dengan cermat. Ia tidak hanya meriwayatkan kata-kata, tapi juga konteks. Ia tahu kapan ucapan Nabi berlaku umum, kapan itu hanya untuk kondisi khusus. Ia adalah ahli fiqih. Bahkan Imam Az-Zuhri berkata, seandainya ilmu Aisyah dikumpulkan dan dibandingkan dengan seluruh istri Nabi dan wanita lain, maka ilmu Aisyah akan lebih unggul. Tapi, mengapa hari ini warisannya masih dipertanyakan? Apakah karena ia perempuan atau karena umat ini belum siap mengakui bahwa ilmu bisa datang dari balik hijab? Pertanyaan itu tidak selesai di masanya. Bahkan hari ini, ketika ilmu tafsir, fiqih, dan akidah berkembang pesat, nama Aisyah tetap jadi medan perdebatan. Bukan karena kurangnya bukti, tapi karena masih banyak hati yang tertutup. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah muallimah, seorang guru besar bagi generasi setelah Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah, Aisyah tinggal di Madinah dan rumah sederhananya menjadi pusat ilmu yang tak pernah sepi. Dari balik tirai, ia mengajarkan tafsir, fiqih, dan akhlak kepada para tabi'in. Murid-muridnya bukan orang biasa. Di antara mereka ada Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, dan Al-Qasim bin Muhammad, tokoh-tokoh yang kemudian menjadi rujukan dalam sejarah keilmuan Islam. Aisyah meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Jumlah itu menjadikannya wanita perawi terbanyak sepanjang sejarah Islam. Tidak hanya banyak, hadis-hadisnya juga sahih dan menjadi rujukan dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Ia tidak hanya menyampaikan apa yang didengar dari Nabi, tapi juga memberikan konteks dan pemahaman. Ia tahu kapan Nabi bercanda, kapan Nabi serius, dan bagaimana mengamalkan sunnah dengan benar. Para ulama, termasuk Imam Az-Zuhri, bahkan menyebut bahwa sepertiga ilmu agama datang dari Aisyah. Dalam urusan fiqih, ia mampu berdebat dengan sahabat laki-laki dan memberikan argumentasi yang kuat.
Keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran dan ketelitiannya dalam meriwayatkan menjadikannya simbol kecerdasan dan kemuliaan wanita dalam Islam. Kita belajar satu hal penting darinya. Ilmu bukan soal jenis kelamin, tapi tentang keikhlasan dan keberanian menjaga kebenaran. Sayyidah Aisyah mengajarkan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin dalam ilmu selama ia jujur dan istiqamah. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa subscribe channel Lauhul Mahfudz, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan cahaya ilmu ini ke lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.